Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 11 Agustus 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan siapa dia dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, aku akan mengambil dan menarik energi dia. Give your relationship is change. Calling in your soulmate. Unrequited love. Make the effort. This could be the one. Oke. Dia ingin memiliki perubahan di dalam hubungan kamu dengan dia ya. Dia ingin merubah situasi yang terjadi di antara kamu dengan dia. Kalau misalkan kalian di sini tuh udah berpisah ya, apalagi dia berpikir bahwa kayaknya cuman hubungan ini tuh cuman seseorang aja yang berjuang atau yang mencintai dia, misalnya dia mencintai kamu doang kayak gitu, atau kamu doang yang mencintai dia, jadi tidak ada timbal balik dalam hubungan ini. Dia ingin adanya perubahan ya, atau mungkin dia melihat bahwa kayaknya kamu udah nggak cinta lagi sama dia. Di sini dia menganggap kamu adalah soulmate dia, jadi dia di sini selalu menyebut-nyebut namamu, memanggil-manggil diri kamu ya, melalui batinnya, afirmasi, bahkan dia menyebut kamu di dalam doanya ya. Dan hari ini tuh dia pengen ngelakuin suatu effort ke kamu atau tindakan ke kamu, karena di sini dia masih menganggap bahwa kamulah orang satu-satunya yang dia inginkan, yang dia cintai ya. Dan I could let you get close to me ya. Dia masih belum bisa untuk membiarkan kamu dekat sama dia. Aneh ya nih orang. If you left before you could meet me, dan dia lebih memilih untuk dia deh yang ninggalin kamu daripada dia yang ditinggalin kamu. It was my fault but I blame you. Ya, dia tahu kalau semua ini salah dia, tapi justru malah dia yang menuduh kamu atau membuat kamulah di sini yang terlihat bersalah. I want to feel that way again. Ya, dia ingin merasakan itu lagi. Itu maksudnya ya saat kayak kemarin lagi ya, saat kalian masih berkomunikasi ya, rasanya kamu diperhatikan oleh dia, ya dia diperhatikan oleh kamu ya, kamu dicariin dia, dia dicariin kamu gitu ya. Dia pengen ngerasain itu lagi. I hid who I really am from you ya. Dia menutupi atau dia menyembunyikan jati dia yang aslinya itu seperti apa dari kamu. Semua itu dia tutupi dari kamu. Justice River, kemudian Seven of Wands, Three of Cups reverse, Page of Cups reverse, Six of Cups. Ya, Justice nih ya mengkonfirmasi it was my fault but I blame you gitu ya.
Jadi dia sadar ya, sebenarnya dia kan yang selingkuh gitu. Tapi di sini dia yang berlaga seperti bahwa bukan dia yang salah. Jadi di sini dia berlagak bahwa ya dia tetap mau menutup-nutupi, tapi ternyata tetap tahu juga kamu kayak gitu. Dan walaupun gini kamu tahu juga, dia tetap nggak mau merasa bahwa dia selingkuh atau dia yang menyakiti kamu di sini. Jadi dia tetap membuat situasi itu seperti memojokkan kamu bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu ya bukan karena kesalahan dia, tapi ya kesalahan kamu. Dari berbagai macam perspektif dia seperti itu ya. Sehingganya di sini kamu kayak udah males banget ngeladenin dia, udah males banget, udah nggak peduli lagi dengan dia di sini, udah apa namanya ya, mungkin kamu udah benar-benar pergi dari dia. Nah, ketika kamu udah nggak peduli lagi sama dia, kamu udah pergi dari dia, dia merasa bahwa ini tuh kayak, loh kok kamu yang pergi gitu, kan aku masih cinta sama kamu, kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar ngenyalahin kamu gitu ya. Eh, Orang aku masih cinta sama kamu, bukannya kamu ngejar-ngejar aku, malah kamu yang benar-benar pergi gitu ya. Seharusnya kamu sadar kalau misalnya aku selingkuh ya berarti itu salah kamu karena kamu nggak bisa mempertahankan aku, kayak gitulah intinya ya. Jadi di sini dia malah menyalahkan kamu kayak gitu, menyalahkan kamu kenapa dia bisa selingkuh ya karena kamu ternyata menurut dia itu nggak ada perjuangannya, nggak apa ya, nggak ngejar-ngejar dia, nggak mempertahankan dia seperti itu ya. Kan aneh ya orang ini, sehingganya dia berpikir bahwa ya kayaknya cuman aku deh yang cinta sama kamu, kamu nggak cinta sama aku. Nah kayak gitu ya, dia berpikir bahwa kayak ini cinta sepihak aja kayak gitu ya. Justice justru malah udah dia ketahuan selingkuh, tapi malah dia merasa dia tidak adil gitu ya, tidak adil ini terjadi, ini semua terjadi sama dia karena dia diabaikan kamu, kamu pergi dari dia, kamu benar-benar cuek sama dia, udahan kamu udah mengambil jarak dengan dia, itu menurut dia nggak adil kayak gitu ya. Padahal ya di dunia ini siapa sih yang mau yang diselingkuhin ya. Dan akibat dari perselingkuhan dia yang dia lakukan itu justru melukai kamu dan membekas di hatimu untuk selamanya ya. Walaupun bagaimanapun itu, dan nampaknya ini mungkin gak cuma sekali dua kali ya dia selingkuh. Jadi makanya di sini kamu benar-benar kekeh mengambil keputusan untuk pergi dari dia ya. Makanya di sini justice-nya reverse ya. Dia udah mendapatkan hukuman gitu ya, tapi dia malah nggak terima, sedangkan kamu udah sampai ke ubun-ubun, sampai hatimu paling dalam, kamu udah ngebenci dia, udah nggak apa ya, nggak terima apapun lagi alasan dia gitu ya, kamu udah nggak peduli, bener-bener udah cuek, udah bangsa bodoh sama dia kayak gitu ya. Nah, tapi dia nggak terima kalau kamu berlaku seperti itu sama dia. Kamu nyuekin dia, kamu pergi dari dia, itu dia nggak terima kayak gitu ya. Dan kemudian di sini dikonfirmasi lagi nih dengan Seven of Wands ya. Jadi salah satu tindakan dia selingkuh, terus dia dengan mudahnya menyalahkan kamu, kemudian pergi dari kamu, memojokkan kamu, itu salah satunya adalah ada pengaruh dari pihak ketiga, entah itu dari keluarganya, entah itu dari keluargamu, ataupun dari pihak ketiga kalian, selingkuhannya, selingkuhan kalian ini, selingkuhan dia ini ya, yang mempengaruhi dia agar kalian tuh berselisih dan apa berpisah kayak gitu ya. Jadi uh, intinya ada dari pihak ketiga di antara kalian ini yang ingin uh, kalian berpisah gitu ya. Entah memang keluargamu juga nggak setuju dengan hubungan kalian, bisa juga memang orang ketiga kalian ini ya, atau selingkuhan dia ini mempengaruhi dia untuk kalian berselisih dan dengan mudahnya kalian segera berpisah seperti itu ya.
Kemudian di sini juga ada Three of Cups tapi reverse. Ya, memang orangnya ini itu gimana ya? Kalian itu berpasangan, tapi orang ini tuh ya atau orang yang kamu fokuskan ini ya, dia ini nggak selalu hadir gitu di kehidupan kalian. Jadi kalian walaupun berpasangan, dia itu sering sibuk pada dunianya sendiri, sering ngelupain kamu, sering nyuekin kamu, komunikasinya nggak ada, kabar pun tidak ada. Di sini kalau kamu yang nggak duluan nyari-nyari dia, dia nggak akan ngabarin kamu. Ya, orangnya memang seperti itu. Kemudian juga orang ketiga ini mungkin kebanyakan dari lingkungan pekerjaan dia ya, sehingganya dia orang ketiga ini lebih mudah untuk menggoda dia masuk ke dalam kehidupan percintaan kalian gitu karena dia yaitu mudah untuk berinteraksi dan bergaul, kemudian ya mempengaruhi pasanganmu dan mungkin kalian di sini juga ada yang LDR sehingganya komunikasi kalian itu juga kurang intens kayak gitu. Jadi ya susah ya dia dengan orang ketiga dia ini lebih dekat sedangkan secara fisik ya, sedangkan kamu dengan dia itu secara fisik malah berjauhan. Jadi memang hubungan ini tuh berat ya, banyak hambatannya. Intinya berat banget. Apalagi dia ini orang yang mudah tergoda aku lihat ya. Emang orang yang nggak bervalue banget deh. Hmm, gampang banget selingkuh lagi ya. Aduh, toxic deh nih orang. Nggak banget. Bahkan nggak cuma ngerayu lagi kan orang ketiga ini, dia juga mempengaruhi pasanganmu atau orang yang kamu fokuskan ini, sehingganya mm, hubungan kalian ini berakhir dengan cepat. Jadi ya, Three of Cups ini adalah hubungan yang kalian jalin memang awalnya itu penuh dengan gairah, membara kayak gitu ya, tapi terjalin dengan cepat gitu ya, cepat berakhirnya. Ya, tadi karena faktor dianya kurang memberikan effort, kurang ada komunikasi, ya intinya dia tidak hadir di dalam hubungan ini. Berdua tapi rasa sendiri ya. Jadi kamu merasa sebenarnya kalian pacaran atau kalian ya memiliki hubungan kayak gitu ya. Tapi ya kalian merasa kayak kalian nggak punya pasangan kayak gitu. Dan ya dengan mudah lah kalau kayak gini ya sulit apalagi orang yang kamu fokuskan ini memang nggak bisa gitu kayaknya kalau menjalin hubungan itu yang berjauhan secara fisik. Oke, kemudian di sini juga ada Page of Cups, reverse ya, berarti orang ini aku lihat memang orang yang cukup pendiam, bukan hanya cukup pendiam tapi memang orang yang pendiam. Orang yang pelin-pelan, kemudian orangnya itu ya canggungan kayak gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian itu menunjukkan kebaikan, kelemah lembutan, perhatian ke orang ini, sebenarnya dia lambat laun akan luluh juga kok ya, akan luluh juga. Dia akan sedikit demi sedikit untuk terbuka sama kamu. Karena aku lihat di sini dia orangnya terlalu pendiam, jadi banyak yang dia nggak utarakan ke kamu. Tapi kalau kamu di sini menunjukkan perhatianmu, kasih sayangmu, lambat laun dia juga akan terbuka. Hanya saja orang ini tuh kadang secara emosional itu nggak dewasa gitu ya. Kadang dia tuh suka tiba-tiba marah kayak gitu nggak jelas kayak gitu ya. Terus juga kamu di sini merasa kayak nggak nyaman aja gitu. Apalagi kan orangnya tuh pendiam ya, sulit diajak komunikasi. Jadi kamu ngerasa selalu nggak nyaman gitu sama dia. Dan orang ini juga banyak ngerasa kebingungan gitu loh. Ya, entah tentang hubungan ini akan dibawa kemana, apakah hubungan ini akan berhasil. Intinya dia bingung mau ngebawa hubungan antara kamu dengan dia ini mau kemana, kayak gitu. Dan aku melihat di sini, ya memang hubungan ini tuh penuh dengan rasa sakit ya. Rasa sakit, kesedihan, kemudian frustasi ya.
ini bisa dari pihak kamunya ya, atau mungkin ya kalian berdua. Dan aku lihat memang ya sulit untuk dipertahankan. Jadi bakalan nggak nggak bakalan ya putus gitu ya, bakalan berpisah kayak gitu. Karena energi orang ini aja tuh udah nggak asik banget gitu, nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak untuk bareng-bareng sama-sama memperjuangkan hubungan ini kayak gitu. Dan eh, mungkin gini ya, mungkin kamu di sini orangnya tuh cerewet. Cerewetnya itu bukan berarti kamu selalu menjudge dia, menjudge ataupun gimana-gimana, iya. Tapi di sini kamu mengharapkan, sebenarnya mengharapkan dia untuk coba deh cerita agar kita ini lebih dekat kayak gitu ya. Tapi nyatanya dia tuh makin gak betah gitu loh kalau misalkan kamu nanyain dia terus kali kayak gitu ya. Jadi eh, apa ya, dia tuh ngerasa kayak risih, jadi gampang risih kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, eh dianya risih, dia mulai merasa terganggu sama kamu, mulai nggak nyaman, akhirnya kalian berselisih, dianya mungkin ngediemin kamu, nggak ada kabar, ya udah akhirnya penuh dengan pertengkaran, perselisihan, dendam, iri hati, cemburuan, mikir yang aneh-aneh kayak gitu ya. Ya akhirnya ya kamu udah overthinking, kayaknya memang sulit gitu ya memiliki hubungan dengan orang ini. Dan orang ini juga bisa dengan mudahnya gitu melepaskan gitu ya, bertindak sembarangan. Ya itu tadi, kalau dia udah nggak ngerasa, kalau dia ngerasa udah nggak nyaman, udah nggak enak lagi sama kamu, maksudnya itu punya hubungan sama kamu itu kayaknya ribet, riwah, nggak nyaman, ya udah dia dengan mudahnya itu bisa mutusin kamu gitu aja gitu. Jadi tanpa adanya effort, tanpa adanya perjuangan untuk mempertahankan hubungan ini kayak gitu ya. Jadi dia tahu itu, ya dia sadar itu, benar-benar dia sadar itu kayak gitu. Tapi ternyata dari tindakan dia yang impulsif ini, ya dengan mudahnya dia mengambil keputusan dengan seenaknya, ya mutusin kamu, mengakhiri hubungan ini, eh apa namanya, tergoda dengan orang lain kayak gitu ya. Ya intinya impulsif lah ya, sifat dia ini. Ya justru malah dia menyesalinya, karena di sini aku lihat di sini ada Six of Cups ya. eh Dia masih kepikiran kamu terus, dia masih hidup dalam bayang-bayang mantan ya, ya mantannya itu ya kamu, aku lihat di sini. Karena apa ya, kamu itu justru malah orang terindah di hati dia, orang spesial di hati dia, menurut dia. Mungkin kamu ini beda dengan orang-orang yang selama ini punya hubungan dengan dia. Kamu itu dilihat itu punya pendirian, kamu dilihat itu orang yang apa ya, tangguh kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini hari ini tanggal 11 Agustus dia selalu keinget kamu. Sang mantan terindah ya, bahkan kalau misalkan dia di sini kamu lihat udah punya pasangan lain gitu ya. Pasangan sekarang tuh eh ya apa ya, kehidupan pasangan, kehidupan percintaan dia dengan pasangannya itu kayak terganggu dengan pikiran dia ini yang selalu mikirin kamu gitu ya. Jadi walaupun secara fisik dia itu berpasangan dengan orang lain, tapi secara raga, jiwa raga dia itu selalu untuk kamu, selalu kepikiran kamu. Selalu kamulah yang ada di hati dia, yang ada di pikiran dia, yang memenuhi dunia fantasi dia, yang memenuhi dunia percintaan dia. Intinya secara lahir ya, ya apa ya, secara batin ya, itu cuma kamu yang dia akui sebagai orang yang paling dia cintai, orang yang paling istimewa di dalam kehidupan dia gitu ya. Oke, ini menurutmu bacaan yang menyenangkan atau menyedihkan, menjijikkan? Keputusannya ada di kamu ya.
Eh, karena aku setiap hari membacakan ceritanya seperti ini, orang ini benar-benar toksik ya. Aku juga udah kayak gregetan sama orang ini ya. Oke, nggak tahu deh orang ini tuh bakalan kayak mana sama kamu. Karena aku nggak mau cari ke depannya kayak mana. Kita ikutin aja per harinya ya. Kita ikutin aja per harinya dia akan seperti apa. Intinya hari ini eh dia tahu banget apa tindakan dia terhadap kamu selama ini dan eh, keputusan impulsif dia ternyata justru mempengaruhi kehidupannya sekarang. Justru malah dia selalu kepikiran kamu, kangen kamu, keinget kamu terus. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan untuk hari ini. Di sini ada zodiaknya itu Leo, Aries, Sagittarius. Eh, apa nih? Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra. Oke, aku rasa cukup, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asal bacaan ini tuh resonate sesuai dengan keadaan dia dan kamu ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.